Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, menikmati Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kami. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah setiap hati mereka. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Taruh setiap perkataan-perkataan Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua.
berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya ada dalam keberkatannya Tuhan, ada dalam kekuatan, ada dalam perlindungan dan sukacitanya Tuhan. Dan pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh menikmati bulan yang baru. Kita sudah ada di bulan Mei. Memang kita sedang menghadapi masa pandemi virus corona, tetapi saya percaya sukacita kita tidak akan hilang. Justru kita akan semakin bersukacita karena kita menikmati Tuhan. Amin. Menikmati Tuhan adalah rahasia hidup kekristenan, rahasia menikmati hidup. Karena ketika kita menikmati Tuhan, maka kita menikmati hidup yang sebenarnya. Ada banyak orang yang tidak menikmati hidup sebenarnya karena tidak menikmati Tuhan, karena tidak ada Tuhan dalam kehidupannya. Tapi rahasia orang percaya menikmati Tuhan dan hidup dalam kehidupan yang luar biasa. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu saya katakan bahwa firman Tuhan jangan cuma jadi informasi bagi kita, tetapi firman Tuhan harus mentransformasi, mengubah, memulihkan hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan butuh diresponi. Itu sebabnya mari kita mau responi firman Tuhan. Mari kita mau buka hati kita, mau lembutkan hati kita, jangan keraskan hati. Biarlah firman Tuhan masuk menjadi rema, memberkati, mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 2. Sekali lagi di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing. Mari kita terus berdoa, meminta kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja. Jadi mari kita mau menikmati momen ini. Terus kita bersyukur, terus kita mempergunakan kesempatan untuk kita memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi saudara semua. Saudara perhatikan perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, kita telah membaca peristiwa di mana ada sebuah pernikahan di Kana dan dihadiri oleh Yesus dan ibu Yesus. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa ketika kita membaca, Yesus melakukan perbuatan ajaib. Alkitab mencatat bahwa ada begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan.
Alkitab menceritakan begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan, begitu banyak karya Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan. Tetapi ayat yang baru saja kita baca, peristiwa ini adalah sesuatu yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena Alkitab menunjukkan bahwa ternyata peristiwa ini adalah peristiwa di mana Tuhan melakukan mujizat pertama kali. Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib pertama kali dalam pelayanannya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata mujizat pertama kali dilakukan dalam pesta pernikahan. Ketika bicara pernikahan perkawinan, sangat erat kaitannya dengan keluarga. Selalu saya katakan bahwa kita keluarga punya cerita masing-masing, punya masalah pergumulan masing-masing. Masalah keluarga yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda, ceritanya pasti berbeda. Tetapi Alkitab mencatat di sini bahwa keluarga mendapatkan perhatian dari Tuhan. Dan perlu kita menyadari bahwa keluarga saya dan saudara pada saat ini, percayalah bahwa akan banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan pasti kerjakan dalam keluarga kita. Amin. Saudara harus percaya bahwa Tuhan mengasihi keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat rahasia menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari pagi hari ini kita mau perhatikan rahasia menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita akan melihat langsung pada poin yang pertama. Alkitab menceritakan di sini bahwa ketika ada Ibu Yesus, terutama Yesus sendiri, ketika hadir dalam pernikahan di Kana, maka pada akhirnya Yesus melakukan perbuatan yang ajaib, mengadakan mujizat. Poin yang pertama yang kita lihat di sini bahwa di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada perbuatan ajaib yang Tuhan pasti kerjakan. Rahasia menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib yang pertama yang kita harus tahu adalah Yesus harus hadir dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat perbuatan ajaib dari Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ternyata Yesus harus hadir. Alkitab mencatat di sini bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya Yesus hadir. Kita harus menyadari bahwa ketika Yesus hadir, maka ada begitu banyak perkara-perkara ajaib yang akan terjadi. Alkitab mencatat bahwa ketika Tuhan hadir, maka akan ada sesuatu yang besar dinyatakan. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-6, Mazmur 46 ayat yang ke-6 katakan, Allah ada di dalamnya. Ketika Allah hadir, kota itu tidak akan goncang. Luar biasa. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Di mana ketika Yesus hadir, akan ada pertolongan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, maka kita akan menikmati kuasa. Kuasa ini yang akan memampukan kita untuk kita jadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik, menjadi teladan. Ini sangat luar biasa. Dan itu terjadi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan hadir, maka akan ada keselamatan dalam hidup kita. Dan itu diberitahukan, diceritakan Tuhan. Alkitab tentang peristiwa Yesus bertemu dengan Sakeus. Di mana di dalam Lukas 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, Yesus hadir di rumah Sakeus. Dan apa yang terjadi? Sakeus dan seisi keluarganya menikmati keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus hadir, ada begitu banyak perbuatan ajaib. Ada kesembuhan, ada mujizat. Itu sebabnya
Kalau kita mau melihat perbuatan yang ajaib, mau menikmati perbuatan ajaib daripada Tuhan, rahasia yang pertama yang kita harus sadari, harus miliki adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Artinya pagi hari ini Tuhan mau menyampaikan dalam kehidupan kita, kita harus memastikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen tetapi Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Banyak orang Kristen menuntut, protes kepada Tuhan terhadap jawaban yang belum datang juga. Sudah berdoa, sudah bergumul, tetapi belum datang mujizat Tuhan. Belum menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Belum menikmati apa yang dirindukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa rahasia orang menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib ada kehadiran Tuhan. Kita harus melihat keberadaan diri kita. Jangan-jangan kita memang mungkin sudah berdoa, sudah bergumul, sudah melakukan sesuatu yang saya bisa katakan sampai-sampai kita berkata kepada orang lain, saya sudah banyak kali berdoa, pagi, siang, malam. Tetapi firman Tuhan mau ajarkan kita, mari kita mau lihat diri kita. Jangan-jangan tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Justru kita jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan mau ingatkan kita, mari pagi hari ini belajar. Kita mau memastikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan hadir, maka saya percaya Alkitab yang katakan, bukan saya, pasti akan ada mujizat terjadi. Pasti akan ada pertolongan terjadi. Tetapi yang kita harus lihat di pagi hari ini, apakah yang hadir dalam hidup kita Tuhan atau iblis? Apakah yang hadir dalam kehidupan kita hadirat Tuhan, atau suasana kehidupan yang penuh dengan dosa? Kalau Tuhan hadir, yang nampak adalah kasih, bukan kebencian, bukan kepahitan. Kalau Tuhan hadir, yang nampak adalah hidup yang kudus, bukan hidup yang najis. Kalau Tuhan hadir, yang nampak adalah penyembahan, bukan persemutan, bukan pengeluhan. Kalau Tuhan hadir, yang nampak adalah pertobatan, bukan kehidupan dosa. Ini yang harus kita sadari pada pagi hari ini. Mari kita mau memastikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan benar-benar kita menjadi orang yang siap di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari pagi hari ini Tuhan mau benar-benar mau menyatakan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan mau menyatakan itu dalam keluarga kita. Asal kita mau mempersiapkan diri atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memastikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua, mari kita mau melihat, mengintrospeksi diri kita. Apakah benar-benar di hari-hari ini Tuhan hadir, atau kita jauh daripada Tuhan? Karena sikap kita, karena kondisi hati kita, karena pikiran kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau memastikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dengan kita berusaha untuk menjadi tempat yang terbaik untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam hati kita. Haleluya. Dan yang kedua yang kita perhatikan di sini, bahwa kunci bagaimana menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita lihat di sini bahwa pada saat itu, di dalam ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air.
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bahkan firman Tuhan katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, ayat yang ke-8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di sini ada rahasia yang luar biasa yang kedua untuk menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu melakukan perkataan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Pelayan-pelayan ini melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan katakan. Dan saya percaya kita juga akan menikmati seperti apa yang dilihat oleh pelayan-pelayan. Firman Tuhan katakan, pada saat mereka membawa tempayan yang sudah diisi dengan air kepada pemimpin pesta yang sudah disuruh oleh Tuhan, pada akhirnya pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Mereka mengetahui bahwa ternyata air yang dimasukkan ke dalam tempayan yang disuruh oleh Yesus berubah menjadi air anggur. Dan mereka tahu bahwa itu dikerjakan oleh Yesus. Perbuatan ajaib dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita mau belajar dari apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-12. Mazmur 19 ayat yang ke-12 katakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kita belajar dari pemazmur mengatakan bahwa aku mencondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Di mana pemazmur mengarahkan hatinya kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, mau melihat perbuatan ajaib daripada Tuhan, kita mau condongkan hati kita untuk benar-benar kita berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau, selagi ada kesempatan, selagi kita masih diberi nafas oleh Tuhan, kita masih hidup, mari kita mau pergunakan hari-hari ini dalam kondisi apapun, dalam kondisi baik maupun kondisi yang tidak baik, maupun dalam kondisi pandemi virus corona ini. Mari kita mau tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini mungkin kita sibuk berusaha untuk bagaimana kita bekerja, mungkin menghasilkan uang, bagaimana cara kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah kondisi hari-hari ini dengan kita beraktivitas, berusaha mencari jalan keluar. Tetapi Alkitab mau katakan pagi hari ini bahwa jangan pernah kita lupa untuk melakukan firman Tuhan. Kita boleh sibuk dengan keadaan di hari-hari ini, boleh sibuk untuk bekerja, boleh sibuk untuk berusaha mencapai cita-cita kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Tapi jangan sampai kita mengabaikan hidup kita untuk melakukan bagiannya kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Ada banyak kita berusaha untuk menikmati mujizat Tuhan, berusaha untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan, tetapi terkadang kita lupa bagian kita, kita mengabaikan bagian kita. Kita harus menyadari kekristenan ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagiannya Tuhan, Tuhan pasti melakukannya. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib. Ketika Tuhan berjanji pasti Dia tepati. Tuhan akan menyatakan mujizat, Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, mari kita mau melakukan bagian kita. Jangan kita lupa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa kita mendapatkan jawabannya. Selain kehadiran Tuhan, ternyata kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau kita, apa yang Tuhan perintahkan. Dan firman Tuhan katakan ketika kita melakukan perintah firman Tuhan,
maka sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalahnya, terkadang ada begitu banyak orang percaya sulit mentaati firman Tuhan, sulit untuk melakukan firman Tuhan karena tidak sejalan dengan apa yang dia kehendaki. Selalu akan sulit melakukan kebenaran firman Tuhan ketika kehendak kita yang di depan, kehendak kita yang paling utama. Ini yang harus kita tanggalkan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ternyata yang harus menjadi pusat dalam hidup kita adalah Tuhan, adalah keinginan Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi pagi hari ini mari lakukan kehendak Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Mungkin kita melihat itu berbeda dengan keinginan kita, mungkin kita berkata itu sangat sulit, tetapi mari kita mau belajar melakukannya. Maka saya percaya kita akan melihat hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, Yakobus 1 ayat yang ke-22, kita perhatikan di sini firman Tuhan jelas mengatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau kita cuma mendengar firman Tuhan hari ini dan kita nggak jadi pelaku, kata firman Tuhan, kita sedang membohongi, menipu diri kita sendiri. Bahkan ayat 23 katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, maksudnya melakukan kebenaran firman Tuhan, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Alkitab menjelaskan di sini ternyata kunci kebahagiaan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita melakukan perbuatan yang dikehendaki Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu sebabnya mari, kunci, rahasia kita menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib yang kedua, lakukan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir yang kita belajar di sini di dalam kisah perkawinan di Kana, di dalam Yohanes 2 yang sudah kita baca tadi, di sini ternyata firman Tuhan berkata bahwa Ibu Yesus datang kepada Yesus dan menaruh setiap persoalannya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan kepada di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, mulai ayat yang ke-3, ketika mereka kekurangan anggur, ini masalah, situasi kondisi yang sementara terjadi. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Ayat ini menunjukkan bagaimana Ibu Yesus dalam kondisi yang pada saat itu mungkin ada dalam keadaan panik, dalam pesta pernikahan, tetapi pada saat itu air anggur habis. Dan ini sebuah masalah yang besar. Dan pada akhirnya Ibu Yesus datang kepada Yesus. Ketika mengatakan kepada Yesus air anggur pada saat itu habis, itu menunjukkan bagaimana Ibu Yesus sedang menaruh harapnya kepada Yesus. Kunci untuk kita menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu mari kita mau menaruh harap kita kepada Tuhan Yesus.
Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Benar. Ketika Ibu Yesus memberitahukan kepada Yesus gambaran menyerahkan setiap persoalan, pergumulan, tantangan, menunjukkan bahwa dia menaruh harapannya kepada Yesus, apa yang terjadi? Meskipun Tuhan Yesus katakan saatku belum tiba, tetapi apa yang terjadi tetap Tuhan lakukan. Firman Tuhan katakan pada akhirnya Tuhan melakukan perbuatan mujizat. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, maka yang terjadi Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Tindakan Tuhan itu luar biasa. Tindakan Tuhan menghasilkan mujizat. Tindakan Tuhan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Dan mari kita harus menyadari ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Sedangkan ketika kita berharap kepada manusia, kita akan bisa kecewa. Itu sebabnya kunci kita menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan suka orang yang berserah kepadanya. Dan mari kita mau belajar bahwa orang yang berserah kepada Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan. Tidak mungkin ketika dia mau berserah kepada Tuhan, tetapi dia nggak datang kepada Tuhan, nggak mencari Tuhan. Mari kita mau serius dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah ketika kita cari Tuhan. Jangan setengah-setengah jangan main-main ketika kita mencari Tuhan. Mari kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan setiap persoalan kita, menyerahkan keberadaan hidup kita di dalam Tuhan. Maka kita akan melihat Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan hidup yang daripada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Amos 5 ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Mari, firman Tuhan mengajarkan kita dalam peristiwa Tuhan melakukan mujizat pertama kali di Kana, di dalam pernikahan. Ternyata kunci menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, kunci menikmati karya Tuhan yang luar biasa, harus ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus benar-benar menyerahkan setiap segala sesuatu kepada Tuhan, menyerah total kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan main-main ikut Tuhan. Mari, firman Tuhan jelas mau sangat-sangat ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sangat rindu menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita mau belajar. Kalau di hari-hari ini kita sedang menanti jawaban Tuhan, mari kita mau belajar untuk melihat terlebih dahulu. Bukan kita melihat yang namanya jawaban, bukan kita tertuju kepada mujizat itu. Kita bukan tertuju kepada perbuatan yang ajaib itu, tetapi mari kita lebih dahulu tertuju kepada Sang Pembuat keajaiban. Mari kita mau tertuju kepada Sang Pembuat mujizat, yaitu Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup saya dan saudara? Apakah benar-benar Tuhan Yesus sudah hidup dalam kehidupan kita? Saya katakan tadi, kalau Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita, hadir dalam hidup kita, maka yang nampak adalah kasih, bukan kebencian, bukan amarah, bukan dendam. Yang nampak adalah penyembahan. Itu selalu saya katakan bahwa di hari-hari ini jangan cuma kita minta kepada Tuhan, tetapi kita harus banyak menyembah kepada Tuhan. Jangan yang nampak adalah persungutan. Mari kita jangan sampai kita mau menginginkan jawaban Tuhan, tetapi tidak ada kehadiran Tuhan, karena yang nampak dalam hidup kita adalah kehidupan dosa, kehidupan yang najis, bukan kehidupan yang hidup dalam pertobatan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau melihat diri kita pagi hari ini.
Dan kita mau belajar juga melakukan firman Tuhan. Jangan kehendak kita yang terdepan, tapi kita mau belajar saat ini kehendak Tuhan yang paling utama yang harus kita lakukan. Dan mari kita mau belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Jangan kita berharap sama Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga berharap kepada manusia. Bahkan datang kepada dukun, datang kepada paranormal. Tetapi benar-benar kita hanya punya satu arah, yaitu kepada Yesus kita menyerahkan semuanya. Maka Dia akan bertindak dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Rahasia kita menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, sebelum kita akan berdoa, mari kita akan siapkan hati kita. Saya rindu kita mau menyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Mari kita mau buka hati kita buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan Yesus begitu sangat setia dalam hidup kita. Tetapi apakah kita benar-benar hidup setia di dalam Tuhan? Orang yang setia di dalam Tuhan berarti dia memastikan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Mari kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu Tuhan Yesus setia. Ajar kami berharap sungguh. Kami tidak mau main-main dengan Tuhan. Kami mau benar-benar sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kami tidak mau menduakan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan,
percaya, kami mengimani ke depannya kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan terus menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kami mau belajar untuk memastikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Mau berusaha belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan benar-benar sungguh-sungguh menaruh harap kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Firman Tuhan tidak akan pernah keluar dengan sia-sia. Tetapi firman Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kami. Mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami sudah melembutkan hati kami. Kami terima firman Tuhan dengan roh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Kami mungkin belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kami terus minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong biarlah pandemi virus corona ini boleh cepat berlalu dan kami boleh bisa beribadah bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Kami bisa kembali melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan kami. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan. Tuhan lindungi kami. Tuhan lindungi keberadaan umat-umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan jauhkan kami dari virus corona. Tuhan lindungi kami, Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan. Bahkan apa yang menjadi usaha pekerjaan umat Tuhan di hari-hari ini, Tuhan berkati semuanya. Kalau ada masalah dalam pekerjaan, ada tantangan dalam usaha pekerjaan, Tuhan yang bela, Tuhan yang akan bawa jalan, beri jalan keluar. Tuhan akan buka terus pintu berkat di tengah-tengah kehidupan umat-umat Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan adakan semuanya, kebutuhan keperluan umat-umat Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan. Tuhan jamah keberadaan juga Tuhan. Jatiwangi ini Tuhan. Daerah di mana tempat kami tinggalin. Kami berdoa. Kami Tuhan memperkatakan perkataan berkat. Biar kami percaya Jatiwangi ini kota daerah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Jatiwangi ini Tuhan lindungi dari Tuhan pandemi virus corona yang ada. Kami ada dalam keadaan yang Tuhan dalam lindungan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati keberadaan kota kami, bahkan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Kami berdoa Tuhan jamah. Kami berdoa yang sembuh dari virus corona semakin hari semakin bertambah. Bahkan semua yang sudah terpapar virus corona boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa para dokter, para perawat, semua simpatisan yang Tuhan ada di garda terdepan untuk Tuhan menangani Tuhan pasien-pasien yang terkena virus corona. Tuhan tolong mereka, jadikan saluran mujizat. Tuhan lindungi mereka juga Tuhan sehingga tidak terpapar virus corona. Berkati pemerintah kami, lindungi pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua jajaran yang ada sampai tingkat desa. Bahkan Tuhan, kami berdoa Tuhan, beri hikmat dalam kehidupan pemerintah kami sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat di masa-masa mungkin sulit di hari-hari ini. Tetapi biarlah keputusan mereka berasal daripada Tuhan sehingga bisa mensejahterakan Tuhan bangsa kami, rakyat Indonesia. Bahkan kami berdoa Tuhan bahwa keadaan ekonomi di tengah-tengah keberadaan bangsa kami ini boleh menikmati pemulihan daripada Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa akan ada penuaian yang besar, penuaian jiwa-jiwa di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami akan melihat banyak jiwa yang akan Tuhan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah dengar firman Tuhan dan kami sudah melembutkan hati kami. Dan firman Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keberadaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini memerlukan Tuhan pertolongan. Bantu Tuhan setiap kebutuhan keperluan umat-umat Tuhan. Tuhan adakan semuanya. Bahkan Tuhan memberkati Tuhan organisasi kami, organisasi GPDI yang ada.
Kami percaya Tuhan memberkati mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita mau menadakan tangan kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, masing-masing tadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.